semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Natali Dian. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan selalu bahagia. Oke, di video kali ini aku masih bahas tentang asam lambung, dan aku melanjutkan dari video aku sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek ya video aku sebelumnya tentang tips pemulihan dari asam lambung. Asam lambung atau GERD itu tidak cukup hanya dengan pengobatan dokter saja atau herbal saja. Jadi kita harus mengimbangi dari pola makan, pola hidup, dan pola pikirnya kita. Di video kali ini aku akan bahas untuk pemulihan asam lambung dari pola hidup ya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like video ini. Boleh juga untuk komen, tanya-tanya, sharing, dan aku akan jawab sesuai dengan pengalaman aku ya tentang asam lambung. Dan jangan lupa juga untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk teman-teman tahu video aku berikutnya supaya nggak ketinggalan tips dari aku. Jadi kenapa sih pola hidup itu harus diperbaiki? Karena mayoritas orang yang sakit asam lambung itu penyebabnya salah satunya adalah pola hidup yang tidak teratur. Mulai dari jam makan yang tidak teratur, kemudian waktu istirahat yang tidak teratur, terus bekerjanya yang suka diforsir, kemudian pemilihan makanan yang tidak tepat, dan lain-lain. Itu adalah salah satu penyebab kenapa kita bisa kena GERD atau asam lambung. Memiliki pola hidup yang sehat adalah suatu kebutuhan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya badan kita juga menjadi sehat. Namun banyak yang tidak menyadari akan hal ini. Pola hidup yang sehat adalah cara kita untuk menjadi sehat. Pola hidup sehat ini dibedakan menjadi dua, pola hidup sehat jasmani dan pola hidup sehat rohani. Di video kali ini aku akan bahas untuk pola hidup sehat secara jasmani. Nah, pola hidup sehat jasmani seperti apa yang perlu kita perbaiki supaya asam lambung kita bisa segera pulih? Yang pertama adalah perbaiki pola istirahatnya kita. Orang yang punya sakit asam lambung itu tidak disarankan untuk tidur terlalu malam. Semenjak kena GERD, aku selalu tidur sekitar jam 9 atau 10 malam. Itu sudah maksimal. Karena kalau kita begadang, biasanya itu GERD kita itu bisa kambuh. Jadi teman-teman yang selama ini begadang, mulai sekarang diubah ya polanya. Setiap jam 9 atau jam 10 itu sudah saatnya kita untuk beristirahat. Setiap organ tubuh kita mempunyai tugas yang berbeda-beda. Misalnya hati atau liver itu bekerjanya di jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Di saat itulah terjadinya proses pembuangan racun yang ada di tubuh kita. Sehingga kita harus tidur di jam tersebut supaya proses pembuangan racunnya itu bisa maksimal. Tidur malam yang disarankan itu adalah 8 jam. Jadi teman-teman kalau pengen asam lambungnya cepat pulih, itu usahakan untuk selalu tidur malam 8 jam ya. Dan yang masih GERD ya, itu sebaiknya bantalnya ditinggikan teman-teman. Jadi posisinya itu kepala lebih tinggi daripada badan. Itu adalah cara untuk mencegah supaya asam lambung itu tidak naik. Buat tidur kita senyaman mungkin dengan posisi terlentang misalnya atau tangan diluruskan, kemudian ambil nafas, buang nafas, lalu rileks, itu akan membantu kita supaya kita bisa tidur dengan pulas. Yang kedua, biasakan untuk bangun pagi lebih awal. Dengan kita bangun pagi lebih awal, kita akan mendapatkan udara yang kaya akan oksigen. Nah, oksigen ini yang kita hirup itu bisa menyehatkan badan kita, pernafasan kita juga lebih enak, kemudian pikiran kita juga lebih segar. Jadi teman-teman mulai sekarang biasakan untuk bangun pagi lebih awal ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman lakukan olahraga secara teratur. Jadi meskipun lagi nggak enak badannya karena asam lambung, tapi disarankan banget untuk tetap berolahraga ya. Bisa dengan jalan-jalan santai, kemudian stretching-stretching ringan, bisa juga dengan yoga, tapi hindari gerakan yang membungkuk, yang bisa menekan otot esofagus ya, supaya asam lambung itu nggak naik. Nah, kalian bisa cek di video aku bagaimana olahraga untuk asam lambung. Di situ aku ada gerakan untuk penderita asam lambung ya, olahraga untuk asam lambung. Yang keempat, tetap beraktivitas seperti biasa, tapi jangan dipaksakan ya. Teman-teman mulai sekarang kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus bisa mengukur kemampuannya kita. Mungkin dulu kita suka bekerja nggak ingat waktu gitu ya, nggak bisa ngontrol, kita suka memforsir gitu ya. Nah mulai sekarang kita harus bisa
mengatur jadwalnya kita. Supaya apa sih? Supaya kita nggak gampang capek, supaya kita nggak kecapean, supaya asam lambungnya kita nggak kambuh lagi. Kemudian yang terakhir, jangan tidur atau rebahan setelah makan. Ini adalah salah satu penyebab GERD juga ya. Jadi dulu itu aku suka makan sebelum tidur malam. Dan itu ternyata tidak bagus banget untuk pencernaan kita. Yang bikin aku kena GERD itu adalah salah satunya karena dulu selama bertahun-tahun ya, puluhan tahun, aku itu selalu makan malam sebelum tidur. Dan kenanya GERD itu baru sekarang. Jadi mulai sekarang teman-teman, jangan rebahan atau tiduran setelah kita makan. Pakai jeda ya. Jadi misalnya kita makannya jam 7, kita tidurnya sekitar jam 10 ya. Jadi maksimal makan malam adalah setengah 7, jam 7 itu paling bagus. Jadi kalau udah jam 8 ke atas gitu ya, itu jangan sampai kita makan karena itu tadi bisa menyebabkan asam lambung. Nah itu tadi teman-teman pola hidup sehat untuk pemulihan asam lambung ya. Jadi mulai sekarang kita perbaiki pola hidup kita supaya apa sih? Supaya kita bisa segera sehat lagi. Dan untuk kedepannya kita juga akan selalu sehat. Semoga tips dari aku bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman supaya lebih banyak orang lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu lagi.